Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau gue bahas. Di video kali ini gue lagi mau ngebahas tentang sebuah tragedi dari peluncuran pesawat ulang-alik. Peristiwa tersebut adalah tragedi pesawat ulang-alik Challenger. Kejadian naas yang terjadi di tahun 1986 ini menewaskan 7 orang awak kapal, termasuk warga sipil yang tengah mengikuti program NASA Teacher in Space atau guru di ruang angkasa. Gimana kisah selengkapnya? Yuk kita langsung aja masuk ke ceritanya. Setelah berhasil mendaratkan manusia di bulan pada tahun 1969, NASA menjadi salah satu badan yang disorot media atas keberhasilannya, di mana badan tersebut terus mengembangkan teknologi demi mempermudah manusia untuk bisa ke ruang angkasa. Pesawat Apollo memang berhasil membuat manusia bisa sampai ke bulan, namun pesawat ini hanya bisa melakukan sekali peluncuran dengan biaya yang sangat mahal. Setelah lebih dari 10 tahun mengembangkan teknologi mereka, akhirnya di tahun 1981, NASA kembali membuat gebrakan besar dengan meluncurkan pesawat ruang angkasa yang bisa digunakan berkali-kali, yaitu pesawat ulang-alik. Secara teknis, pesawat ulang-alik ini memiliki 3 bagian, yaitu tangki bahan bakar, 2 roket pendorong, dan orbiter sebagai pesawat utama. Ketika peluncuran, di ketinggian tertentu bagian tangki bahan bakar dan roket pendorong akan terlepas dan jatuh ke laut, lalu diambil lagi untuk bisa dipergunakan di peluncuran selanjutnya. Tak hanya lebih terjangkau, pesawat ulang-alik ini juga bisa digunakan untuk membawa muatan-muatan penelitian seperti satelit dan teleskop. Pesawat ulang-alik pertama yang dimiliki oleh NASA diberi nama Enterprise, lalu kemudian mereka memiliki beberapa pesawat ulang-alik seperti Columbia, Discovery, Atlantis, dan Challenger. Keberhasilan NASA ini mencuri perhatian media, dan dalam beberapa waktu, berita tentang NASA selalu menjadi headline di halaman utama. Namun seiring berjalannya waktu, antusiasme masyarakat terhadap NASA pun berkurang, dan media tidak lagi menjadikan NASA sebagai berita utama. Berkurangnya antusiasme masyarakat membuat NASA khawatir pendanaan terhadap mereka akan berkurang sehingga mereka akan kesulitan untuk menjalankan beberapa misi dan pengembangan teknologi mereka akan terhambat. Untuk itu, demi mengambil kembali perhatian publik, pada tahun 1985, mereka membuat program Teacher in Space dengan membuat sayembara untuk para guru yang nantinya akan dipilih untuk diterbangkan ke luar angkasa. Dari 11.000 pendaftar, dipilihlah 10 orang guru untuk mengikuti program pelatihan NASA yang nantinya di akhir pelatihan akan dipilih 2 orang untuk menjalani pelatihan lanjutan sebagai astronot, di mana 1 orang menjadi kandidat utama dan 1 orang akan menjadi kandidat cadangan. Program ini sangat berhasil menyita perhatian media dan masyarakat. Seluruh proses pelatihan para peserta tidak lepas dari sorot mata media dan masyarakat sangat antusias menyaksikan kegiatan seluruh peserta. Ketika program berakhir, terpilihlah 2 orang guru bernama Krista McAuliffe sebagai kandidat utama dan Barbara Morgan sebagai kandidat cadangan. Setelah terpilihnya Krista dan Barbara di tahun 1985, mereka harus dikarantina untuk menjalani pelatihan lanjutan bersama kru Challengers lainnya, di mana selama pelatihan tersebut, ia akan dikarantina di dalam lingkungan NASA. Dijadwalkan, Krista akan mengikuti peluncuran dengan pesawat ulang-alik Challenger di Januari 1986. Selain Krista, ada 6 orang lainnya yang akan berada di pesawat Challengers bersamanya. Mereka adalah Ellison Onizuka, ahli data komunikasi satelit, Ron McNair, ahli satelit penelitian komet, Judy Resnick, insinyur penerbangan, Gregory Jarvis, ahli muatan, Michael J. Smith, seorang pilot, dan Francis Dick Scooby sebagai komandan misi tersebut. Untuk Ellison, Dick Scooby, Judy, dan Ron yang sudah menjadi astronot NASA, ini bukan peluncuran pertama mereka. Sedangkan untuk Greg, Mike, dan Krista, ini adalah misi penerbangan ke luar angkasa pertama mereka dan mereka sangat excited dengan misi ini. Sebenarnya, banyak astronot NASA yang kurang setuju dengan program NASA kali ini yang mengikut sertakan warga sipil dengan pelatihan singkat dalam misi ruang angkasa.
Hal ini dikarenakan mereka merasa perjalanan ke ruang angkasa adalah hal yang beresiko dan juga berbahaya. Namun, NASA mengesankan jika misi ke ruang angkasa merupakan perjalanan yang sangat aman. Setelah beberapa bulan menjalani pelatihan bersama, hubungan antara sesama kru menjadi semakin dekat seperti keluarga. Dan beberapa hari sebelum peluncuran, kru Challengers dan keluarga sempat menghabiskan waktu bersama di sebuah rumah kecil di tepi pantai. Pada awalnya, Challengers dijadwalkan untuk melakukan peluncuran di tanggal 22 Januari. Namun, karena adanya penundaan akibat masalah teknis pada misi pesawat ulang-alik sebelumnya, maka peluncuran Challenger terpaksa harus juga ditunda. Tak hanya sekali penundaan, dari yang dijadwalkan ulang pada tanggal 25 Januari, sayangnya cuaca buruk kembali harus menunda peluncuran Challengers. Hingga akhirnya, Challengers kembali dijadwalkan ulang pada tanggal 20 Januari. Namun kembali, prediksi cuaca yang tidak menentu membuatnya harus ditunda lagi. Hal ini membuat banyak orang yang telah datang ke lokasi peluncuran seperti keluarga dan murid dari Krista menjadi sangat kecewa dengan penundaan. Keesokan harinya, di tanggal 28 Januari, suhu di tempat peluncuran mencapai -1 derajat Celcius, yang mana di bawah suhu minimum yang aman untuk dilakukan peluncuran. Di pagi buta di hari tersebut, NASA dan para insinyur Thiokol, bagian yang bertanggung jawab pada roket pendorong, mengadakan rapat terkait hal ini. Sebagian besar insinyur Thiokol mengkhawatirkan keamanan peluncuran dengan suhu yang sangat rendah. Tapi desakan manajemen NASA yang ingin melakukan peluncuran sesuai jadwal, membuat manajemen Thiokol harus memberikan rekomendasi untuk tetap dilakukan peluncuran pada hari itu. Jadi, pada tanggal tersebut, dengan disaksikan jutaan orang secara langsung dari televisi, pesawat ulang-alik Challengers akhirnya meluncur pada jam 11.38 waktu setempat, yang membuat kejadian naas ini tidak terhindarkan. Berikut adalah rekaman video peluncurannya. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Control program. Roger, roll, Challenger. Good, roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink. Terlihat dalam video, pesawat ulang-alik Challenger meledak setelah 73 detik diluncurkan, yang mana seluruh orang yang menyaksikan sulit untuk mempercayai kejadian bersejarah itu berakhir menjadi bencana.
Buntut dari kejadian ini mengakibatkan pemerintah menghentikan program pesawat ulang-alik selama 32 bulan dan membentuk Komite Rogers untuk menyelidiki penyebab tragedi ini. Dari penyelidikan, diketahui sebenarnya beberapa tahun belakangan telah ada masalah potensi cacat pada O-ring yang terdapat pada roket pendorong, terutama ketika ada di suhu rendah. Sayangnya, masalah ini tidak diperbaiki atau ditindaklanjuti. Pengabaian peringatan insinyur Thiokol yang dilakukan oleh NASA di hari peluncuran juga menjadi kesalahan yang berakibat fatal. Setelah kejadian ini, NASA melakukan pembenahan besar-besaran dan roket pendorong juga didesain ulang untuk meningkatkan keamanan peluncuran. Untuk menggantikan Challenger, pada tahun 1987, dibangun pesawat ulang-alik bernama Endeavour yang diorbitkan pertama kali di tahun 1992. Ya, itulah kisah dari tragedi Challengers. Kalau kalian tertarik untuk tahu lebih detail tentang kejadian ini, mungkin kalian bisa menonton film dokumenter yang ada di Netflix dengan judul Challengers: The Final Flight. Yang menurut gue film itu sangat bagus ya dan sangat menyayat hati, dan gue baru tahu ada kejadian ini tuh dari film tersebut. Oke, jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah informasi. Mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Dan tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih dan salam dari Ninja Beruang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.